Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Monggo dimiliki semua para kiai, para santri, umat Islam, putra-putri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, fatayat, ansor, banser, semuanya. Kalangan Muhammadiyah Persis, LGI semua harus memiliki sekalian. Semua umat Islam, non-muslim pun harus beli ini. Ulama Nusantara menggugat nasab Ba'alawi. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia, Nusantara, untuk pegangan, untuk anak cucu kita nanti. Ya. Kali ini pembahasannya mengenai kontroversi ketika Kiai Nuriya kemarin membedah buku karya terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dari karya sebelumnya, atau lanjutan dari karya sebelumnya yang berjudul Menakar Nasab Habaib di Indonesia, dan sekarang ini muncul karya yang baru, yang terbaru, buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, kemarin kan mungkin ada yang melihat live beliau, Kiai Nuriya, itu membedah soal karya terbaru dari Kiai Haji Madudin. Nah, ini memang kemarin ya diposting di salah satu sosial media, VT-nya, ketika Kiai Nuriya menjabarkan dengan detail isi dari karya terbaru Kiai Haji Madudin ini, buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Dan itu memang dibuat VT atau dibuat video pendek, kemudian diposting di platform sebelah. Nah, komentar-komentar yang miring pasti muncul. Nah, kurang lebih komentar-komentar yang miring sedeng dari Pak Alawi, dari para muhibin, dari para muhibul, dari para muhcedul-cedul itu, kurang lebih, akhirnya jualan buku, akhirnya cuan-cuan juga. Emang bisa bukunya buat bungkus nasi kucing? Wah, nggak penting buku apa itu, buku PKI, macam-macam lah. Komentar-komentar yang sedeng, miring, yang sengklek dari para Ba'alawi dan kawanannya, muhibin, muhibul, muhcedul. Nah, ini akan saya tampilkan kalau kita ini dituduh, akhirnya cari cuan juga kan, jualan buku juga kan. Pertanyaannya, apakah mereka juga nggak jualan buku? Bahkan nggak cuma satu judul, muhibinnya pun juga jualan. Saya nggak sebut namanya lah, karena nggak penting. Nanti akan kita lihat di marketplace-nya, akan saya buka di toko online itu, seperti apa penjelasannya. Jadi supaya Anda juga mungkin saja yang pro dengan Kiai Haji Madudin, ya, dan juga pro dengan Kiai Nuriya, mungkin dalam benak Anda, dalam pikiran Anda itu, ujung-ujungnya jualan juga, nyari cuan. Mungkin ya, maaf ya sebelumnya, saya bukan bukan negatif dulu, negatif thinking pada Anda, tapi barangkali di pikiran Anda juga sama dengan pikiran para mukibul, para muhcedul, para Pahlawi itu, gitu. Sekali lagi, seperti yang saya omongkan barusan, apa ya, Pak Alawi itu tidak jualan buku juga. Terus secara harga, apakah bukunya Kiai Imad itu lebih murah atau sama? Terus yang paling krusial adalah, apakah ya buku-buku mereka itu yang mereka jual di marketplace dengan judul yang macam-macam itu, apakah memang sudah memenuhi standar edar, artinya itu resmi,
terdaftar di Perpustakaan Nasional, munculnya ISBN, karena itu penting sekali, tidak bisa dianggap remeh. Buku ya yang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional dan sudah resmi ada ISBN-nya, itu berarti buku sudah sah, diakui oleh pemerintah, dan silakan resmi beredar dimanapun juga, baik itu di marketplace, ya, masyarakat umum, maupun institusi pemerintah. Dalam hal ini adalah institusi pendidikan, pendidikan dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi, gitu loh. Jadi ISBN itu penting, jangan dianggap remeh-temeh. Kalau yang nggak tahu ya memang apa sih ISBN, racetok loh, penting cok. Gimana sih? Nah, kita kembali lagi, mereka sudah membuat framing stigma negatif mengenai Kiai Haji Madudin dan Kiai Nuria ketika membuat testimoni yang oleh tim dari penerbit dibuat VT, ya, kemudian diposting di salah satu platform sosial media sebelah. Sorry, belibet, ya. Ini loh yang akan kita jelaskan. Nah, apakah benar mereka nggak jualan? Kita juga, ya terserah lo mau jualan mau nggak, terserah. Tapi coba kita lihat langsung di marketplace-nya Toko Oren. Mari kita simak. Coba Anda perhatikan screenshot di sebelah ini. Ini menerangkan bahwa klan Pak Alwi, ya, melalui entah itu muhkibulnya, entah itu muhcetulnya, jualan juga di Toko Oren. Dan harganya pun lebih murah, 45.000 gitu harganya. Sementara nih bukunya Kiai Haji Madudin 200.000. Jadi lebih murah siapa? Lebih murah bukunya Balawi atau bukunya Kiai Haji Madudin? Nih, itu dari soal sisi harga. Dan di marketplace ini banyak sekali muhkibul muhcetulnya yang jualan. Ya sah-sah aja kan? Siapa yang melarang? Gitu loh. Tapi kenapa ketika Kiai Haji Nuria membedah buku karya terbaru Kiai Haji Madudin, mereka kepanasan, berkomentar, wah cari cuan, macam-macam lah. Wong mereka juga jualan kok, dan harganya pun juga lebih murah gitu loh. Secara ekonomi, secara ekonomi, harga yang termurah itu yang pasti akan diminati oleh pasar, oleh market, dengan barang yang sama. Loh, ini kan barang yang sama, sama-sama buku. Yang satu mensohekan nasab klan Balawi, yang satu menggugat nasab klan Balawi. Loh, sama-sama kan? Dua hal yang bertolak belakang kan, tapi intinya kan sama-sama buku, sama-sama jualan. Harganya mereka lebih murah lagi. Secara market, demand, ya tentu saja mereka ini harusnya lebih laku keras. Padahal buku Kiai Haji Madudin ini belum lama diterbitkan. Saya kan kontak terus dengan tim dari para penerbit ini, dari CV Lakisia ini, dan juga dari timnya PT On Digital Nusantara Mandiri. Saya sering komunikasi terus bagaimana progres perkembangan, kapan akan diterbitkan. Yang awalnya memang kedua perusahaan ini, ya, ketika mengajukan nomor ISBN dari Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, kita menunggu selama 3 bulan. Karena awal ketika diajukan ISBN tersebut ditolak. Tapi tim CP Lakisia dan tim PT On Digital Nusantara Mandiri ini sabar, terus berusaha bagaimana agar bukunya Kiai Haji Madudin
muncul ISBN-nya yang seperti awal saya bilang tadi, kalau buku tidak ada ISBN-nya, itu sebetulnya tidak layak untuk edar. Karena ya tidak terdaftar di perpustakaan nasional yang otomatis kalau dia beredar ya di perpusda, di perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, ya bagaimana kalau tidak ada ISBN-nya, tidak terdaftar di Perpusnas? Karena Perpusnas itu adalah induk dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia ini. Perpusda, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan kantor-kantor instansi yang dimiliki oleh pemerintah. Induknya adalah Perpusnas. Kalau sampai Perpusnas ini tidak mengeluarkan ISBN, yang itu karya tersebut terregister dan layak edar, dan buku itu punya identitas resmi yang dikeluarkan dari Perpustakaan Nasional, ya sebetulnya sudah tidak layak edar. Makanya tim dari Lakesia dan tim dari ONMI, On Digital Nusantara Mandiri, berusaha keras bagaimana ISBN itu keluar dari Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah keluar, dan belum lama diproduksi, mungkin belum ada sebulan. Mereka sendiri, Balawi, sudah lama sekali mereka buat, mereka produksi, dan mereka edar di marketplace atau di market-market yang lain. Kita nggak memantau soal itu, karena ya silahkan aja, bebas-bebas aja jualan, mencari cuan, macam-macam, silahkan aja. Tidak ada yang melarang, selama buku itu adalah resmi, mempunyai ISBN yang dikeluarkan dari Perpustakaan Nasional. Berarti itu buku yang resmi, yang layak dibaca oleh masyarakat Indonesia, masyarakat umum maupun masyarakat di sekolah-sekolah dan di akademis. Gitu loh. Jadi soal ujung-ujungnya jualan cari cuan, lo yo sah saja tuh ya. Matamu. Kalau ini emang ampun deh. Aduh, kacau. Aduh. Nah, makanya coba Anda masuk ke toko online tersebut, di pencarian awal Anda klik saja buku nasab, itu akan muncul semua tuh buku yang sejenis. Bukan hanya bukunya Kiai Haji Maduddin, bukunya Balawi, bukunya lain-lain, nah, banyak sekali di situ. Anda cek sendiri. Dan bukunya Kiai Haji Maduddin pasti lebih mahal. Kalau nggak percaya, dapatkan bukunya dan buktikan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.